Seharusnya yang idealnya, yang datang ke Indonesia itu adalah investasi. Yang sekarang ada banyak sekali yang harus ditopang oleh yang sifatnya pinjaman ataupun bantuan, entah hibah atau bantuan. Sekarang ini kelihatannya yang hibah itu memang sangat kecil sekali. Sementara yang investasi pun karena kondisi iklim investasinya juga mungkin belum terlalu mendukung, itu juga belum bisa kita andalkan. Akhirnya yang tersedia itu adalah yang pinjaman ini. Dan pinjaman ini ada yang sifatnya konsesional, ada yang sifatnya non konvensional tentunya. Sejauh ini negara mana yang menjadi investor untuk FDI ini, Pak? Ini ya, trennya itu sebenarnya cukup naik sih. Ya, jadi investasi energi terbarukan itu misalnya antara tahun 2023 itu sekitar 1,5 miliar. Tahun 2024 naiknya jadi 1,8 miliar. Tetapi ya tetap dibandingkan kebutuhan yang sampai 300 triliun setiap tahun, ini kan kecil sekali, hanya 5% mungkin dari kebutuhan kita, 5-10%. Nah, ini kebanyakan memang datangnya adalah dari Singapura ataupun juga dari Tiongkok ya. Yang Singapura ini selalu menjadi penyumbang terbesar di dalam FDI kita. Untuk seluruh sektor, FDI ini sendiri membawa manfaat dari beberapa aspek ya. Yang pertama tentunya kita ini bisa memanfaatkan uang yang mereka bawa. Itu satu hal. Dengan uang ini juga kemudian selain ada produksi yang bisa dihasilkan, akan membutuhkan tenaga kerja yang akan membuka lapangan pekerjaan. Dan ini tentunya akan menyerap tenaga kerja yang lebih besar lagi. Selain itu, FDI ini tentunya membawa teknologi mereka yang bisa kita pelajari juga, bisa kita develop juga, bisa membantu kapasitas dari perekonomian Indonesia. Yang permasalahannya adalah apakah ini semua bisa kita optimalkan. Dan tentunya kita juga harus siap juga untuk mendapatkan teknologi transfer tadi dengan membangun kapasitas dari sumber daya manusia kita. Halo, cendekia iklim. Selamat datang kembali di Ekoniklim Podcast oleh Climate Policy Initiative bersama saya, Albertus Prabu Siagian. Ekoniklim adalah ruang diskusi mengenai krisis iklim, transisi energi, dan kaitan eratnya dengan keuangan dan ekonomi. Hari ini kita akan membahas tentang peran dunia internasional dalam transisi energi Indonesia. Dan untuk itu, kita sudah mengundang Bapak Yose Rizal Damuri, selaku Direktur Eksekutif dari Center for Strategic and International Studies atau CSAS Indonesia. Pak Yose, apa kabar? Baik. Apa kabar, Prabu? Ya, baik. Selamat datang di podcast Ekoniklim kami ya, Pak. Iya. Nah, sedikit background mengenai narasumber kita hari ini. Bapak Yose Rizal Damuri menerima gelar PhD di bidang ekonomi internasional dari Graduate Institute of International Studies di Jenewa, Swiss. Minat penelitian beliau adalah ekonomi internasional dan integrasi ekonomi, serta hubungan antara politik dan ekonomi, dan juga dampak perubahan iklim terhadap ekonomi. Beliau juga adalah Executive Chair dari Think 20 Indonesia tahun 2020, yang merupakan bagian dari G20. Betul ya, Pak? Ya. Menurut Bapak, apakah Indonesia membutuhkan dukungan pihak internasional dalam agenda transisi hijau, khususnya atau termasuk transisi energi di Indonesia, dan kalau iya mengapa, Pak? Ya sangat membutuhkan saya pikir ya, karena kita membutuhkan banyak hal yang diperlukan untuk melakukan transisi energi ataupun transisi hijau secara umum. Transisi ini bukanlah satu hal yang murah, bukanlah satu hal yang mudah, bukanlah satu hal yang bisa dilakukan cepat. Ini membutuhkan waktu,
ini membutuhkan sumber daya, ini juga keuangan terutama, dan ini juga membutuhkan teknologi serta kapasitas untuk melakukannya. Jadi Indonesia mungkin mempunyai sebagian, tetapi tidak mempunyai secara keseluruhan. Jadi kita membutuhkan sekali, entah itu bantuan, entah itu kerjasama, entah itu mungkin investasi dan lain-lainnya dari pihak-pihak yang lain yang juga terkait dengan transisi energi tersebut. Contoh bisa saya sebutkan contoh lah ya, misalnya dalam RUPTL, yaitu satu rancangan umum mengenai kelistrikan kita, dari antara tahun 2025 sampai tahun 2035 itu direncanakan akan membangun sekitar 52 atau 53 gigawatt renewable energy yang tersedia untuk kapasitasnya. Dan ini membutuhkan investasi yang besar sekali. Secara keseluruhan saja RUPTL itu untuk membangun sekitar 72 gigawatt listrik itu membutuhkan tiap tahun itu membutuhkan sekitar 300 triliun lebih. Artinya nggak mungkin lah ini semua diserap atau dijalankan oleh pemerintah ataupun juga oleh PLN ataupun juga oleh swasta di Indonesia. Kita akan membutuhkan bantuan ataupun membutuhkan kerjasama keuangan dari luar negeri. Belum lagi kalau kita bicara tentang teknologinya, ya teknologi dari renewables ini kan atau listrik terbarukan itu sangat beragam. Dan tentunya kita akan memilih mana yang lebih cocok dengan Indonesia. Dan untuk itu kita harus punya alternatif yang cukup banyak sekali. Untuk kita lihat bagaimana kecocokannya dengan Indonesia. Nah, ini jadi sekali lagi kita sangat membutuhkan kerjasama dari luar negeri untuk mendukung berbagai transisi hijau yang kita jalankan di Indonesia. Baik, Pak. Saya dengar atau saya baca kadang ada yang bilang mayoritas dana asing yang datang ke Indonesia untuk transisi energi itu dalam bentuk utang dan suku bunganya suku bunga pasar. Apa betul seperti itu, Pak? Tergantung dalam bentuk apa gitu ya. Sekarang ini memang seharusnya yang idealnya yang datang ke Indonesia itu adalah investasi. Investasi dalam arti kata uang yang masuk ataupun juga uang yang ditanamkan di Indonesia itu berasal dari pihak-pihak yang bukan memberikan pinjaman. Tetapi mereka akan memberikan menggunakan resources yang mereka punyai untuk menaruh atau menanamkan modal di Indonesia. Jadi ini penanaman modal, tetapi memang sekarang ini kelihatannya mungkin juga karena masalah-masalah kita sendiri ya, penanaman modal di Indonesia untuk bidang-bidang yang terkait dengan energi terbarukan ini masih limited sekali, masih terbatas sekali. Kita belum melihat lonjakan yang cukup besar terhadap investasi, baik itu yang dari dalam negeri sendiri apalagi yang dari luar negeri. Jadi mungkin memang permasalahannya adalah di iklim investasinya sendiri. Ya, yang sekarang ada banyak sekali yang harus ditopang oleh yang sifatnya pinjaman ataupun bantuan, entah hibah atau bantuan. Jadi misalnya di tahun 2022 dalam G20 salah satu yang disepakati adalah adanya program Just Energy Transition Project. Ya, nah ini JETP ini yang biasa disebut JETP tersebut sifatnya lebih banyak sebenarnya kombinasi antara bantuan dengan pemberian pinjaman. Dan pinjaman ini yang kemudian bisa dipergunakan oleh entah itu pemerintah Indonesia, entah itu PLN ataupun juga pihak-pihak yang lainnya untuk melakukan investasi di dalam bidang transisi energi tadi.
Eee, Masalahnya kan adalah, kalau sampai seberapa besar yang sifatnya hibah, sampai seberapa besar yang sifatnya pinjaman, dan seberapa besar yang sifatnya investasi gitu ya. Mhm mhm. Kalau kalau yang sekarang ini kelihatannya yang hibah itu memang sangat kecil sekali. Sementara yang investasi pun karena kondisi iklim investasinya juga mungkin belum terlalu mendukung, itu juga belum bisa kita andalkan. Akhirnya yang tersedia itu adalah yang pinjaman ini. Dan pinjaman ini ada yang sifatnya konsesional, ada yang sifatnya non konvensional tentunya. Yang biasanya ada itu adalah suku bunga yang cukup tinggi juga yang mengikuti pasar misalkan. Mmm. Nah, hal-hal seperti ini yang tentunya perlu kita cari cara juga. Tetapi juga kita harus lihat pada konteks pembiayaan pembangunan yang lebih besar lagi ya. Pembiayaan pembangunan di Indonesia ini sekarang memang banyak lebih didorong oleh pemerintah. Pemerintah sendiri membiayai pembangunan itu entah dari pajak ataupun juga dari pinjaman mereka untuk menutup defisit. Pinjaman yang mereka lakukan itu memang sangat tinggi sekali. Indonesia adalah salah satu negara yang pinjamannya ini utang atau pinjaman tersebut itu biayanya tinggi sekali. Termasuk salah satu yang tertinggi di kawasan ini. Oleh karena itulah ketika misalnya kita bicara tentang utang, itu banyak sekali orang-orang yang merasa khawatir. Bukan karena besarnya utang dari pemerintah Indonesia, tetapi juga karena memang biayanya sangat tinggi. Sementara di satu sisi yang lain, pemerintah sendiri mencoba mengambil porsi yang lebih besar di dalam perekonomian, termasuk juga di dalam upaya untuk transisi energi ini. Nah, kalau seperti ini model yang dijalankan, mungkin kita nggak terlalu bisa mendorong transisi energi itu secara lebih cepat. Baik, Pak. Oke, berarti ini, suatu key takeaway yang menarik ya, Pak, bahwa pastinya kita berharap yang banyak datang bukan dalam bentuk pinjaman, tapi dalam bentuk, penanaman modal asing langsung atau FDI ya, mungkin FDI, bahasa ininya, betul. FDI. Tapi kita lihat sejauh ini dalam konteks transisi energi, FDI di Indonesia itu masih terbatas, mostly karena faktor-faktor dalam negeri yang membuat Indonesia masih belum cukup kondusif gitu ya, Ya, Pak. betul. Mungkin kalau boleh Pak, satu, hal yang mungkin menurut Bapak paling mendasar apa sih yang membuat, nggak kondusifnya itu kenapa, Pak? Macam-macam ya permasalahannya. Jadi, kelihatannya kita semua sudah ketahui misalnya, ketika kita bicara tentang transisi energi, itu artinya kita bicara tentang renewable atau energi terbarukan. Dan energi terbarukan yang bisa kita gunakan itu adalah biasanya saat ini paling tidak teknologinya hanya memungkinkan bahwa itu digunakan dalam bentuk listrik, tenaga listrik. Nah, kita tahu sendiri bahwa bagaimana struktur pasar dari ketenaga listrikan di Indonesia yang sifatnya monopsoni, hanya ada satu pembeli dari para pihak yang menghasilkan daya listrik gitu ya, dan juga monopoli. Monopoli konsumen itu hanya boleh membeli dari PLN saja. Nah, ini semua kondisi yang seperti ini, struktur pasar yang seperti ini, struktur pasar yang monopoli yang integrasinya sangat besar dan semuanya dikuasai oleh satu pihak, menimbulkan berbagai permasalahan-permasalahan. Ya, salah satunya adalah tentunya market power-nya terlalu tinggi. Ya, sehingga tidak menguntungkan mungkin bagi pihak-pihak yang mau menanamkan modal di Indonesia, melakukan generate power gitu ya, menghasilkan listrik untuk dijual kepada PLN, karena mereka akan menjadi pihak yang tidak terlalu menguntungkan dengan pasar yang sifatnya hanya satu pembeli. Lalu begitu juga dari sisi konsumen. Konsumen juga tidak terlalu melihat ada insentif untuk beralih kepada renewable energy ini. Nah, lalu berbagai hal-hal yang lain yang sifatnya juga terkait dengan
dengan apa, dengan pasar kelistrikan tadi, termasuk misalnya untuk mendapatkan izin, ya mendapatkan izin misalnya tetap harus berkonsultasi dulu dengan PLN. Ya, hal-hal seperti itu kan juga susah jadinya. Padahal kita mau menggunakannya sendiri misalkan. Dan hal-hal lainnya yang termasuk juga land acquisition apa dan permasalahan-permasalahan investasi yang lainnya. Sehingga membutuhkan waktu yang lama dan kadang-kadang juga untuk para pihak yang tadinya tertarik mau menanamkan modal, mau mengenerate sumber daya listrik, itu mereka akan mendapatkan kesulitan-kesulitan yang cukup berarti. Nah, sejauh ini kan di proyek-proyek transisi energi FDI di Indonesia masih terbatas ya, Pak. Iya. Kalaupun ada, sejauh ini negara mana yang menjadi investor untuk FDI ini, Pak? Ini ya, trennya itu sebenarnya cukup naik sih. Ya, jadi investasi energi terbarukan itu misalnya antara tahun 2023 itu sekitar 1,5 miliar. Tahun 2024 naiknya jadi 1,8 miliar. Tetapi ya tetap dibandingkan kebutuhan yang sampai 300 triliun setiap tahun, ini kan kecil sekali, hanya 5% mungkin dari kebutuhan kita, 5-10%. Nah, ini kebanyakan memang datangnya adalah dari Singapura ataupun juga dari Tiongkok ya. Yang Singapura ini selalu menjadi penyumbang terbesar di dalam FDI kita untuk seluruh sektor. Oh gitu. Bukan hanya untuk transisi energi. Tapi kita nggak tahu dari Singapurnya itu apakah memang dari Singapura atau tidak. Karena kan sebenarnya itu adalah entitas yang berdiri di Singapura dan kemudian menanamkan modalnya di Indonesia. Oh, oke. Mungkin saja mereka bagian dari satu network yang lebih besar ya di tingkatan dunia. Sayangnya data yang readily available itu nggak tersedia gitu ya. Oke, berarti Singapura dan Tiongkok salah Tiongkok satu. ya. Tiongkok ini juga banyak menggunakan itu untuk mendukung kegiatan-kegiatan mereka. Tiongkok sejak 10 tahun yang lalu memang sudah berinvestasi banyak di Indonesia, bukan hanya di bidang energi terbarukan tadi, tetapi juga di berbagai sektor. Sudah bahkan menjadi nomor 2 setelah Singapura. Investasi yang datang dari Tiongkok ini kan banyak sekali macam-macamnya, termasuk juga di dalam sektor pengembangan logam. Dan walaupun kebanyakan mereka masih menggunakan bahan bakar fosil, tetapi ada beberapa yang juga mulai menggunakan energi terbarukan ini di dalam sektor-sektor yang ditempati oleh mereka. Ini menarik, Pak. Mungkin kalau Bapak boleh jelasin sedikit lagi ya. Mengapa Tiongkok menjadi salah satu investor terbesar di Indonesia ya, untuk FDI di Indonesia, baik secara keseluruhan maupun khususnya untuk energi. Apakah ada pertimbangan tertentu di dalam negeri mereka yang membuat harus getol melakukan FDI di Indonesia? Mungkin awal-awalnya dari 10 tahun yang lalu ya kira-kira itu lebih banyak untuk mendapatkan akses kepada sumber daya alam. Ya, sumber daya alam memang banyak sekali investasi Tiongkok bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara ASEAN yang lain ataupun juga di Afrika yang lebih banyak ditujukan untuk mendapatkan akses kepada sumber daya alam. Contohnya adalah nikel misalkan di Indonesia, di tempat-tempat lain juga termasuk juga untuk besi. Dan ini bukan hanya untuk eksplorasinya, tetapi juga mereka melihat untuk pengembangan ataupun juga processing dari sumber daya alam tadi. Yang itu yang banyak masuk di Indonesia, kira-kira sekitar hampir 60% dari investasi Tiongkok masuknya ke sektor-sektor tersebut. Dan ini tentunya memang
juga menjadi bisa sebenarnya kita arahkan untuk mendorong transisi energi di Indonesia. Tetapi itu sekali lagi tergantung dari kebijakan di dalam negeri dan juga fasilitasi dari investasi tadi. Apakah kita bisa memfasilitasi investasi-investasi yang terkait dengan energi terbarukan atau tidak? Baik, Pak. Bagaimana caranya kita bisa memastikan bahwa FDI yang datang ke Indonesia, termasuk atau khususnya untuk transisi energi, itu juga bisa bermanfaat, bagi masyarakat seluas-luasnya. Jadi nggak hanya untuk mereka, tapi juga buat masyarakat kita, Pak. Sebenarnya kan FDI ini sendiri membawa manfaat dari beberapa aspek ya. Yang pertama tentunya kita ini bisa memanfaatkan uang yang mereka bawa. Itu satu hal. Dengan uang ini juga kemudian selain ada produksi yang bisa dihasilkan, akan membutuhkan tenaga kerja yang akan membuka lapangan-lapangan pekerjaan. Dan ini tentunya akan menyerap tenaga kerja yang lebih besar lagi. Selain itu, FDI ini tentunya membawa teknologi mereka yang bisa kita pelajari juga, bisa kita develop juga, bisa membantu kapasitas dari perekonomian Indonesia. Yang permasalahannya adalah kalau apakah ini semua bisa kita optimalkan? Apakah kemudian kita bisa melihat bahwa ada pergerakan ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya? Apakah ada penyerapan tenaga kerja yang cukup di situ? Dan tentunya ada semacam transfer of technology yang mungkin bisa meningkatkan kapasitas kita, dan tentunya kita juga harus siap juga untuk mendapatkan teknologi transfer tadi dengan membangun kapasitas dari sumber daya manusia kita. Jadi ini semua saya pikir berhubungan ya. Ini nggak hanya bisa kita lakukan dengan kebijakan, tetapi juga kita harus membangun kapasitas sumber daya manusianya. Ketika misalnya satu FDI datang ke Indonesia, lalu membutuhkan tenaga kerja yang spesifik, yang lebih spesifik pada pekerjaan-pekerjaan tertentu, lalu kemudian tidak tersedia sumber daya manusia yang mencukupi dengan kapasitas yang cukup untuk belajar mengenai tugas tadi. Iya. Tentunya ini akan membuat permasalahan yang besar juga bagi FDI-nya, akan membuat permasalahan karena mereka terlalu banyak membutuhkan biaya. Mungkin perlu mentraining sampai beberapa tahun untuk tenaga kerjanya, ataupun bagi Indonesia sendiri mereka kita tidak secara langsung mendapatkan manfaatnya. Mungkin ada masa transisi yang dibutuhkan di mana mereka harus mendapatkan tenaga kerja tadi dari luar, dari tempat mereka sendiri misalkan ya. Misalnya di Tiongkok kita dengar, bagaimana kita dengar bahwa banyak investasi Tiongkok yang juga mempekerjakan tenaga kerja dari Tiongkok sendiri. Ini di media banyak sekali, dan mungkin salah satu itu nggak bisa kita salahkan juga, apalagi kalau mengingat bahwa pekerjaan-pekerjaannya itu sangat spesifik dan kita belum mempunyai orang-orang yang bisa kita gunakan di sini. Butuh training lagi. Kalau trainingnya kalau sumber daya manusianya cukup bagus, ini kan trainingnya mungkin tidak terlalu memakan waktu yang panjang. Tetapi kalau memang kurang, kualitasnya kurang, membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk mendapatkan sumber daya manusia yang tepat, untuk mentrainingnya, ataupun juga melakukan pembangunan kapasitas sumber daya manusia tadi. Apakah FDI bisa memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat? Sebenarnya bisa, tapi tergantung beberapa syarat yang sebenarnya syarat itu ada di sisi kita juga. Iya. Misalkan contoh, apakah kita juga mampu menyiapkan kualitas SDM? Karena kualitas SDM inilah yang akhirnya menentukan apakah si investornya akan mempekerjakan masyarakat Indonesia atau tidak. Karena kan dia juga lihat kalau misalkan masyarakat Indonesia tidak cukup skilled gitu ya, berkemampuan, dia juga jadinya malas dalam tanda petik. Lalu juga kualitas SDM Indonesia itulah juga yang menentukan apakah kita berhasil menyerap teknologi yang datang. Betul. Karena kan kita ingin FDI datang lalu ada transfer teknologi, tapi juga ini bukan masalah
kemauan mereka untuk transfer teknologi, ini juga kemampuan kita untuk menyerap gitu Iya, ya, Pak? menyerap. Oke. Nah ini bicara tentang transfer teknologi, Pak, menurut Bapak, kenapa sih selama ini FDI dalam tanda petik ya sudah terus bergulir di Indonesia, mungkin sudah berdekade-dekade, tapi transfer teknologi itu tampaknya nggak cukup banyak. Mungkin tadi karena faktor SDM juga, apakah ada faktor lain, Pak? Kita karena kan ingin memastikan kali ini untuk transisi energi kita tidak mengulangi kesalahan Mhm yang sama. mhm Bagaimana mhm. komentar Bapak? Ya, sebenarnya transfer of technology itu ada ya, dan kita juga berhasil membangun membangun kapasitas, di Indonesia. Tapi biasanya memang hanya terlihat pada beberapa sektor saja, dan memakan waktu yang cukup panjang tadi, seperti kita sudah bahas. Ini disebabkan mungkin oleh karena sumber daya manusianya, begitu juga polisinya. Kebijakan-kebijakan dari pemerintah itu yang sifatnya cenderung instan, dan tidak berdasarkan fakta yang ada, berdasarkan kondisi yang ada. Misalkan ya, kondisi di Indonesia ini belum, contohnya ambillah contoh yang cukup berhasil lah ya. Ini bagaimana transfer of technology dari sisi kendaraan bermotor. Hmm. Kendaraan bermotor kita ketahui sudah berada, manufacture di Indonesia itu lebih dari 50 tahun. Mhm. Dan 50 tahun itu, kita sudah berhasil melakukan transfer of technology yang cukup signifikan. Tetapi awal-awalnya dulu itu sering sekali, kebijakan-kebijakannya bersifat instan, bersifat, tidak terlalu sesuai dengan kondisi yang ada. Misalnya mengharuskan bahwa kendaraan bermotor mempunyai, kandungan lokal hingga di atas 50% Mhm. pada tahun 80-an. Mmm. Padahal kita belum punya sumber daya manusia yang cukup, belum punya sumber daya industri yang cukup. Jadi, akhirnya banyak industri kendaraan bermotor yang, tidak benar-benar ya tidak usah memproduksi di Indonesia saja kalau seperti itu kondisinya. Mereka mengambil, alternatif yang lain. Tapi, ketika kemudian itu disadari bahwa kebijakan-kebijakan ini tidak tepat. Nah, itu mungkin sudah beberapa puluh tahun yang kemudian dan akhirnya memang cukup berhasil, tetapi kemudian, ini tidak terlalu bisa mendorong kepada industri kendaraan bermotor yang cukup optimal. Contohnya industri kendaraan bermotor, di Indonesia masih kalah jauh dibandingkan dengan di Thailand. Mmm. Ya, ke industri kendaraan bermotor di Indonesia itu, mungkin ada, beda waktu 10 sampai 15 tahun di belakang Thailand. Mmm, mhm mhm. Nah, karena apa? Karena ternyata awal-awalnya sudah berkembang duluan di Indonesia, tetapi kebijakan-kebijakannya terlalu instan dan terlalu, mau cepat-cepat. Oke. Jadi harusnya memang, ini dilakukan secara kebijakan-kebijakan itu harus dilakukan dengan dasar kondisi, yang ada dulu. Membuat, environment-nya, membuat iklim kondisinya itu menarik dulu untuk investor, baru setelah itu kita bisa mendikte apa yang kita maui kepada para investor-investor luar negeri ini. Termasuk juga transfer of teknologi, termasuk juga, pembangunan kapasitas dan lain-lainnya. Sambil kita tentunya membangun, sumber daya manusia kita agar bisa mencukupi. Kalau dalam transisi energi kita ini, saya nggak yakin bahwa sumber daya manusia kita sudah mencukupi untuk melakukan berbagai, transisi energi tadi secara, sepenuhnya dari kita ya. Apalagi kalau kita bicara tentang manufacturing untuk produk-produknya. Nah, ini tentunya membutuhkan pembangunan kapasitas yang lebih rumit lagi. Tapi sebelum itu, terjadi, kita jangan membuat para investornya ini kabur duluan. Iya iya iya. Ya akhirnya mereka lebih senang misalnya tetangga-tetangga kita yang memberikan, kondisi yang lebih suportif sambil, tetangga-tetangga kita itu juga meningkatkan sumber daya manusia mereka. Oke. Ini
Oh, menarik sekali. Jadi harus taktis ya, Pak? Iya. Taktis, nggak bisa langsung maunya ini langsung kita paksakan ke Nah, investor ya. Ke itu kitanya sendiri juga ada PR soalnya ya. kebiasaan kebiasaan untuk berpikir secara instan gitu ya, mengambil mengambil kebijakan secara instan itu, sayangnya saat-saat ini malah makin meningkat gitu loh. Iya betul, Pak, saya paham maksudnya, Pak. Nah ini, Pak, urusan investasi dan hilirisasi kan jadi satu kementerian nih, Pak, sekarang. Ya. Bagaimana dunia internasional memandang upaya hilirisasi Indonesia ini, Pak? Hilirisasi ini kan bukan satu satu kebijakan yang baru ya, bukan Oh, oke. strategi yang baru. Itu sudah dilakukan oleh Indonesia dari tahun 70-an. Mhm. Ya. Contoh yang paling terkenal untuk hilirisasi itu adalah ketika Indonesia melarang ekspor kayu gelondongan, bahasa Indonesianya. Itu di tahun 70-an. Ya, karena Indonesia menganggap bahwa pemerintah kita pada waktu itu menganggap bahwa kita harus menambah nilai tambah dari kayu gelondongan yang ada di Indonesia untuk memproduksi plywood. Oke. Ya, plywood. Jadi udah processing. Nah, ini kan hampir sama nih dengan narasi hilirisasi yang sekarang ada. Iya. Ya, bahwa kita akan membentuk menambah value added dari berbagai bahan-bahan yang tersedia di Indonesia. Ya, seperti nikel, bauksit, aluminium, dan lain-lainnya. Tapi ya kelihatannya kita tidak terlalu banyak memikirkan berbagai macam hal tersebut. Pertama adalah berbagai program-program hilirisasi baik yang sekarang berjalan ataupun juga yang dulu-dulu sudah berjalan itu biasanya dilakukan dengan melakukan restrictions, melakukan pembatasan ekspor ke luar negeri. Misalnya nikel yang ada di Indonesia itu tidak diberikan atau tidak boleh diekspor dalam bentuk mentah. Dulu pun juga seperti itu, kayu gelondongan nggak boleh diekspor dalam mentah. Nah, itu restriction. Yang permasalahan yang paling besar dengan pemikiran ini kan pemikirannya adalah bahwa kalau kita menutup ekspornya, orang yang akan datang ke kita. Karena kita membutuhkan, mereka membutuhkan itu. Iya, oke. Ya, dan mereka akan membangun fasilitas-fasilitas produksi. Cukup benar. Ini yang terjadi di nikel misalkan dalam waktu beberapa tahun belakangan ini memang banyak sekali yang datang. Tapi yang datang itu cuma dari satu negara. Oke. Dari Tiongkok. Iya. Kebanyakan dari Tiongkok, 95% investasinya datang dari Tiongkok. Oke. Karena mereka yang memang membutuhkan. Oke. Nah, ini permasalahan yang sama juga terjadi di plywood dulu-dulunya ya. Kita sangat tergantung sekali dengan beberapa pihak saja yang memang datang. Kemudian yang lainnya adalah bahwa kita tidak memikirkan bahwa ketika dunia itu tidak lagi punya akses kepada sumber daya yang ada di kita, mereka nggak diam saja. Ketika misalnya harga nikel naik sampai 2-3 kali lipat karena nggak boleh diekspor oleh Indonesia, ya dunia nggak akan diam. Apa yang mereka lakukan? Mereka mencari cara supaya nggak perlu lagi nikel. Oke. Itu yang terjadi juga pada tahun 80-an. Karena nggak ada lagi kayu gelondongan, industri plywood di dunia itu mereka nggak menggunakan lagi kayu gelondongan, mereka menggunakan apa yang namanya particle board. Jadinya kalau sekarang ini kita lihat, ini jarang sekali nih dari kayu gelondongan bahan-bahan bangunan kita, karena memang particle board itu jauh lebih mudah. Jadi ada perkembangan teknologi dan perkembangan teknologi itu ternyata didorong oleh kebijakan-kebijakan yang restricted dari kita sendiri, gitu ya. Jadi ketika kita bicara tentang dunia itu
sebenarnya dunia ini sendiri juga dinamik gitu ya, Iya. dinamis sekali, dan mereka nggak tinggal diam. Ketika oleh karena itu kebijakan kita itu juga harus harus melihat apakah kebijakan kita ini mempengaruhi dunia atau tidak. Hmm. Ini tadi terkait dengan bagaimana pandangan dunia. Pandangan dunia ya sendiri eh, macam-macam jadinya. Ada yang tentunya melihat ini sebagai kesempatan, seperti misalnya Tiongkok yang memasukkan investasi mereka, karena mereka juga membutuhkan toh segala macam segala macam sumber daya yang tersedia di Indonesia, sumber daya alam yang ada di Indonesia ini. Tapi ada negara-negara lain atau pihak-pihak lain yang tadinya yang tidak lagi mempunyai akses, mungkin mengambil strategi yang berbeda juga. Nah, ini sebenarnya adalah permainan ya, game gitu lah. Ada Catur game ya. kayak catur ya, bagaimana dan sebaiknya kita memang juga harus memasukkan itu semua sebagai sebagai apa? se- eh, sebagai latar belakang sebelum kebijakan-kebijakan tersebut diambil. Oke Pak, ini menarik. Berarti bahwa dunia itu beragam pandangannya ketika mereka melihat hilirisasi Indonesia. Iya, Ada yang oke, menerima itu mungkin bagian dari alam Indonesia, kedaulatan Indonesia, kami ngalah, kami akan datang ke sana bikin FDI gitu, misalkan ya. iya. Tapi ada juga yang Dan bukan berpikir, cuma mereka melihatnya sebenarnya bukan masalah sovereignty Indonesia ya, oh, tetapi mereka melihat bahwa ini ternyata inline dengan interest saya, dengan oke. kepentingan saya gitu ya. Dengan seperti itu misalnya kondisi untuk nikel misalnya, pengolahan besi dan baja di Tiongkok sendiri sudah tidak terlalu mencukupi untuk kebutuhan mereka, sehingga mereka harus membangun fasilitas yang lain. Fasilitas yang lain, fasilitas baru tersebut mungkin bisa dibangun di Tiongkok, tetapi mahal Oh, karena mereka harus memenuhi berbagai standar-standar hijau yang diterapkan oleh pemerintah Tiongkok sendiri. dan itu mungkin lebih ketat. Dan itu lebih ketat. Sementara ini ada tempat lain di mana di mana mereka bisa langsung mengambil mendapatkan akses secara langsung kepada bahan-bahan yang dibutuhkan. Sementara kriteria standar hijaunya mungkin tidak terlalu ketat dibandingkan dengan di negara asal. Iya, iya. Nah, Oh, ini kan interest yang cocok banget. iya, jadi gayung bersambut ya. Nggak yang bersambut, apalagi di dalam kalau langsung di dalam negeri harganya jadi lebih murah karena nggak boleh diekspor kok. Kalau nggak boleh diekspor itu kan artinya harga internasional akan tinggi, sementara di harga di dalam negeri jadi rendah karena tersedia banyak kan. Betul, betul. Nah, mereka datang ke sini ya udah. Iya. Jadi ini bukan masalah mereka menghormati kedaulatan kita ya, tetapi lebih banyak mereka melihat bahwa oh ini kesempatan ternyata. Dengan adanya strategi ini, adanya kebijakan yang membatasi ini kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Ya, ini menarik sekali. Sementara ada negara lain yang berpikir, oke kalau nikel dibatasi, ya sudah kita dalam tanda petik cari teknologi lain kurang lebih gitu. Cari teknologi atau membangun teknologi lain. Hal lain juga yang sekarang sering dibahas adalah CBAM, Pak. Nah mungkin karena CBAM ini adalah istilah baru yang mungkin nggak semua pendengar kita paham, Mm-mm. mungkin masyarakat juga nggak paham. Boleh nggak Bapak jelaskan CBAM itu apa dan apakah kita sudah siap untuk CBAM? CBAM ini singkatan dari Carbon Border Adjustment Mechanism ya. Ini kebijakan yang diperkenalkan oleh Uni Eropa untuk mengenakan harga karbon pada barang yang mereka import. Terutama pada eh, barang-barang yang mereka import dengan proses produksi yang menghasilkan emisi yang tinggi. Jadi seperti kita ketahui kalau di Uni Eropa misalnya itu ada pasar karbon yang cukup develop lah, cukup mapan ya. Pasar karbonnya ini di mana
pihak-pihak yang misalnya memproduksi barang yang beremisi tinggi, contohlah memproduksi besi baja gitu ya, atau memproduksi semen. Itu kemudian mereka akan bisa membuat proses produksinya itu juga menjadi lebih rendah emisinya, atau mereka bisa memberi carbon credit ya di dalam pasar karbon yang memang sudah cukup mapan tadi. Nah, permasalahannya adalah produk-produk yang sama kalau diproduksi di negara-negara lain, termasuk terutama di negara-negara yang tidak menetapkan standar cukup tinggi, itu tidak perlu menanggung biaya-biaya tadi. Tidak perlu menanggung biaya untuk mengurangi emisi misalnya. Tidak perlu juga membayar karbon kredit untuk membolehkan mereka mengeluarkan emisi. Ya. Oleh karena itu ada ketimpangan di situ. Makanya Uni Eropa kemudian menetapkan bahwa produk-produk dari negara-negara yang menghasilkan emisi tinggi ini, atau produsen-produsen yang menghasilkan emisi tinggi, itu diharuskan untuk membayar semacam karbon kredit yang sesuai dengan apa yang berlaku di Uni Eropa. Jadi ini ada perhitungan-perhitungannya yang cukup rumit ya. Yang jelas ini mau menyamakan. Menurut mereka itu adalah leveling up begitu ya. Jadi untuk sama levelnya yang di Eropa membayar carbon credit yang tinggi ya di Indonesia misalnya atau di negara lain itu juga perlu membayar carbon credit ketika mau dijual di Uni Eropa. Nah, kebijakan CBAM ini apa syaratnya supaya menguntungkan Indonesia? Kalau dalam jangka pendek mungkin tidak menguntungkan bagi Indonesia ya. Saat ini sih walaupun CBAM sudah mulai dijalankan tetapi hanya terbatas pada beberapa sektor saja. Dan ini tidak terlalu berpengaruh terhadap ekspor Indonesia ke Uni Eropa. Tetapi kalau memang diterapkan untuk berbagai sektor, untuk sektor-sektor lainnya, tentu akan menjadi dampaknya akan menjadi lebih signifikan. Belum lagi juga banyak negara-negara yang tertarik juga untuk menetapkan CBAM ini karena mereka juga memandang bahwa ada ketidakadilan lah, ketidaksetaraan antara produsen di dalam negeri mereka dengan produsen di luar yang datangnya dari luar negeri, dari impor. Oleh karena itulah jadi banyak yang juga tertarik atau mempertimbangkan untuk menetapkan CBAM tadi atau kebijakan yang sama, yang ekuivalen. Nah, jadi di dalam jangka pendek mungkin ini tidak akan menguntungkan bagi Indonesia. Tapi dalam jangka panjang seperti tadi kita harus membuat seperti pertanyaannya, kita harus membuat ini menguntungkan buat Indonesia. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan tentunya kita juga harus membangun kapasitas yang Indonesia agar bisa memenuhi aturan-aturan tadi seperti CBAM tadi. Dibandingkan kita membayar karbon kredit ke Uni Eropa, lebih baik kita membangun pasar karbon kita yang cukup besar juga di Indonesia, yang bisa kita gunakan untuk trading karbon ini, untuk memperdagangkan karbon tadi. Jadi pasar karbon kita mungkin kita harus perkuat juga, samakan juga pasar karbonnya dengan standar yang berlaku ataupun juga operasional yang berlaku di Uni Eropa. Sehingga kita dibandingkan kita beli karbonnya di Uni Eropa, di pasar karbon Uni Eropa harus bayar pajak ke mereka, ya diberikan atau didapatkan dari Indonesia sendiri karena toh kita juga mempunyai cukup banyak juga sumber daya karbon kredit yang ada. Itu satu hal. Yang lainnya adalah ini tentunya harus bisa juga menjadi momentum untuk kita melakukan perubahan kepada
proses produksi yang lebih hijau, proses produksi yang lebih bersih dengan menggunakan energi yang lebih bersih juga, menggunakan renewable misalnya sumber daya energi terbarukan, ataupun juga melakukan proses supply raw material itu dari tempat-tempat yang juga menggunakan sustainability standar keberlanjutan. Nah, hal-hal seperti ini yang harus dirubah juga di tingkatan Indonesianya. Jadi untuk itu bisa membuat memberikan keuntungan, kita harus melakukan respons yang sesuai tentunya, yang membawa kita menjadi perekonomian yang lebih hijau, perekonomian yang lebih bersih dan beremisi rendah. Ya, kalau kita bisa lakukan ini akan ada banyak keuntungan karena tentunya akan banyak sekali peluang-peluang pasar di negara-negara tadi, negara-negara Eropa ataupun juga negara-negara yang mungkin akan menerapkan CBAM, itu akan terbuka lebih besar lagi kepada produk-produk Indonesia. Selain itu investasi dari luar pun itu akan melihat bahwa Indonesia menjadi lebih menarik tentunya kan. Betul. Karena produk-produk Indonesia dijamin bisa berkompetisi ataupun bisa masuk kepada pasar negara-negara tadi. Baik. Dan inilah yang mungkin bisa menjadi keuntungan kita. Tetapi keuntungan itu tidak akan terjadi sekejap saja pertama, dan kemudian keuntungan ini tidak akan terjadi tanpa kita melakukan apa-apa. Harus ada respons yang tepat yang harus kita lakukan. Baik, Pak. Nah, ini pertanyaan terakhir, Pak, dari saya. Karena dari tadi kita bicara tentang investasi dari luar ke dalam Indonesia. Nah, ini bagaimana caranya supaya Indonesia juga bisa menjadi investor dominan di luar sana. Jadi kita yang investasi di luar. Sebenarnya begini, masalah investasi di dalam negeri atau di luar negeri itu kan bukan permasalahan yang either or ya. Bukan permasalahan yang pilihan gitu loh. Ini tergantung dari bagaimana kita melihat keuntungan ataupun manfaat yang ada. Contohnya misalnya, kenapa Presiden Trump teriak-teriak dan melakukan berbagai kebijakan-kebijakan meningkatkan tarif dan seenak-enaknya? Karena dia ingin mendorong investasi masuk ke dalam negeri. Padahal itu negara Amerika yang sudah begitu besar, yang biasanya orang memandang Amerika itu adalah negara sumber dari investasi. Betul. Tapi mereka juga masih membutuhkan investasi. Begitu juga negara-negara maju yang lainnya, mereka banyak mengeluarkan investasi, menjadi sumber investasi tempat lain, tapi mereka juga mendapatkan investasi ke dalam negeri. Jadi ini bukan sesuatu yang sifatnya monolitik gitu ya. Bisa dua-duanya gitu. Bisa dua-duanya. Dan Indonesia pun sebenarnya sudah banyak melakukan, para pengusaha Indonesia sudah banyak melakukan investasi di luar negeri juga. Tergantung dari kebutuhan mereka. Jadi apakah ada kebutuhan untuk melakukan investasi di luar negeri atau tidak, dan bagaimana manfaatnya yang tentunya bisa dibandingkan juga. Kalau kita lebih banyak di domestik saja lebih menguntungkan atau tidak. Nah, permasalahannya adalah bahwa kadang-kadang untuk banyak sektor, keputusan untuk mengambil melakukan investasi di dalam negeri atau di luar negeri itu lebih banyak ditentukan oleh kebijakan-kebijakannya. Ada sektor-sektor yang kebijakannya begitu menguntungkan untuk berada di dalam negeri saja. Nah, jadi akhirnya jadi jago kandang saja gitu ya. Karena toh para produsernya ataupun juga para bisnismennya tidak terlalu melihat bahwa sudah cukup puas lah dengan di Indonesia ini. Toh di Indonesia kita mendapatkan proteksi segala macam dibandingkan dengan ke luar negeri yang harus bersaing dengan macam-macam pihak.
Tetapi kalau untuk urusan-urusan tertentu, karena misalnya memang, dibutuhkan, sumber daya yang tersedia di negara tersebut, kita bisa lihat bahwa banyak, bisnis Indonesia yang juga sudah berada di tempat-tempat yang lain ya. Mhm. Mmm. Contohnya misalnya, Pertamina, mereka sudah sangat gencar sekali berinvestasi di tempat-tempat, di negara-negara lain yang mempunyai sumber daya, minyak yang mencukupi. Karena toh di Indonesia juga tidak bisa kita, kita andalkan lagi untuk, eksplorasinya. Misalnya hal-hal seperti itu, ataupun juga, di di bidang manufaktur juga kita bisa lihat banyak, beberapa, produsen-produsen Indonesia yang sudah menanamkan, modal ataupun mempunyai fasilitas-fasilitas produksi di negara-negara yang lainnya. Ya, contohnya yang paling terkenal tentunya, adalah mie instan ya. Nah, mie instan ini juga sudah berada di tempat-tempat yang lain. Nah, Mhm. tergantung jadi, investasi ini bukan hanya satu arah, bukan hanya pilihan apakah di dalam negeri Atau atau, di luar. luar negeri. Bisa aja pilihannya adalah dua-duanya. Dua-duanya bersamaan. Ya. Baik. Oke, diskusi kita udah cukup panjang nih, Pak. Dari saya udah cukup pertanyaannya. Dari Bapak ada yang ingin ditambahkan? Saya pikir begini ya, ketika kita bicara tentang, transisi energi ini, ada banyak sekali aspek-aspek yang memang harus kita dapatkan dari, luar negeri, Mmm. dari dunia internasional. Mhm. Dan, ini juga termasuk bukan hanya tadi kita sudah bahas bukan hanya mengenai masalah investasinya, masalah keuangannya, tetapi juga masalah-masalah yang, aspek-aspek yang terkait dengan teknologi misalnya, ke ke pengembangan sumber daya manusia juga tentunya kita membutuhkan sekali dari luar negeri, kerjasama internasional ini. Tapi kita juga harus melihat bahwa di dalam negeri ini kita harus perbaiki. Mmm. Bagaimana, kita tentunya, harus, dealing, harus menangani investasi tadi, sehingga investasi ini juga bisa membawa manfaat yang cukup kepada Indonesia. Tetapi di satu sisi yang lain, investasi tersebut juga tidak akan lari karena kebijakan-kebijakan yang sifatnya terlalu restriktif misalnya, Mhm. atau terlalu, tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Nah, hal-hal seperti hal tersebut yang kiranya perlu mendapatkan perhatian ya, Iya. karena kebijakan itu kan adalah domain dari pemerintah. Betul Ya, betul. domain dari pemerintah sehingga pemerintah pun harus, berhati-hati, harus, cukup mempertimbangkan berbagai kondisi-kondisi yang ada, tidak hanya keluar, dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang, hanya menguntungkan satu pihak saja, ataupun hanya melihat pada satu sisi saja, ataupun juga bahkan, didasari atas nasionalisme dan populisme yang berlebihan. Mmm. Yang akhirnya malah merugikan, perekonomian ataupun masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Terima kasih banyak Pak Yose Rizal Damuri, ini kita diskusinya sangat insightful hari ini. Kalau boleh mungkin saya petik, 3 key takeaways ini kalau yang menurut saya ya, bahwa satu, penanaman modal asing langsung, dari luar ke Indonesia dalam proyek transisi energi mungkin belum sebanyak yang dibutuhkan. Mungkin itu juga alasannya kenapa yang datang masih, kebanyakan jadinya dalam bentuk pinjaman dengan suku bunga utang, pasar. Yang kedua, eee, ketika FDI itu datang, kita juga harus memastikan kita punya kualitas SDM yang baik, karena itulah yang menentukan apakah kita akan mampu dipekerjakan oleh investor tersebut dan juga apakah kita mampu menyerap teknologi yang dibawa oleh, investor tersebut. Dan yang ketiga mengenai CBAM. CBAM ini sebenarnya bisa dibuat menguntungkan dalam jangka panjang, tapi lagi-lagi syaratnya itu ada di sisi kita. Kita bisa anggap ini sebagai, dorongan untuk misalkan, membuat, pasar perdagangan karbon yang lebih matang di Indonesia sehingga kita dalam tanda petik bayarnya ke sesama orang Indonesia, nggak ke luar negeri. Dan juga ini, momentum untuk mendorong, inovasi hijau di dalam negeri supaya memberikan, multiplier effect, yang juga, baliknya ke negara kita sendiri.
Oke. Terima kasih kepada teman-teman cendekia iklim yang sudah setia mendengarkan episode kita hari ini. Semoga bermanfaat dan memberikan perspektif baru. Sampai jumpa di episode berikutnya dan salam cendekia iklim.